Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah. Dengan izin Allah kita akan melanjutkan belajar kita membaca tentang Rasulullah SAW. Yang lebih ditekankan di sini adalah dari sisi kemualliman beliau. Beliau sebagai seorang muallim. Terakhir sudah kita baca sampai pada hadis yang ke-15 dan akan kita lanjutkan pada malam hari ini mulai dari hadis yang ke-16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa rawa Ibnu Sakan wa Tabrani fil Mu'jamil Kabir wa Abu Muslim al-Kajji fis Sunan anil Mughirah bin Abdullah al-Yashkuri anna abahu haddathahu. Di sini penulis menjelaskan atau menyebutkan riwayat dari Ibnu Sakan dan juga dari Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Abu Muslim Al-Kajji dalam As-Sunan dari Al-Mughirah bin Abdullah Al-Yashkuri bahwa bapak beliau menceritakan. Qala, bapaknya siapa ini? Bapaknya Mughirah. Bapaknya bercerita, intalaqtu ilal Kufah fa dakhaltul masjidah. Aku pergi ke Kufah, maka aku masuk ke sebuah masjid. Fa idza rajulun min Qais yuqalu lahu Ibnul Muntafiq. Ternyata di dalamnya ada seseorang yang namanya atau disebut dengan Ibnu Al-Muntafiq. Beliau ini adalah orang dari Qais. Wa huwa yaqul, dia mengatakan, wusifa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, kata siapa tadi? Qais atau Ibnu Al-Muntafiq ini. Rajulun min Qais ini mengatakan, disebutkan kepadaku sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau lakukan kemudian? Fatalabtuhu, maka aku cari orang itu. Kata Ibnul Muntafiq ini. Falaqituhu bi Arafat, maka aku temui beliau di Arafah. Fazahamtu alaihi, maka aku merangsek ke beliau. Jadi zahama yuzahim, zahama yuzahimu itu berdesak-desaan, merangsek kepada beliau. Faqilali, maka ada yang menyeru kepadaku,
ilaika anhu, janganlah kamu mendekati dia. Maksudnya hu di sini siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau mendekat kepadanya, menjauhlah kamu darinya, kata orang tadi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, da'ur rajula arabun ma lahu, biarkan orang itu. Siapa orang itu dimaksud? Ibnul Muntafiq. Biarkan dia. Arabun ma lahu, dia punya hajat, ada hajat yang dia miliki, ada keperluan dia. Qala, orang itu menceritakan, fazahamtu alaihi hatta hasaltu ilaihi, maka aku terus merangsek kepada beliau hingga menghampiri beliau. Fa akhadtu bi khitami rahilatihi famaghira alayya, setelah dekat sampai kepada beliau, aku memegang tali kekang atau tali tunggangan beliau. Famaghira alaihi, enggak ada seorang pun yang apa? Yang merasa tersinggung atau marah terhadapku. Coba sampai di sini kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari sisi kemualliman atau sisi beliau sebagai seorang muallim? Apa kira-kira? Jadi ini menunjukkan sikap apa? Bahwa Rasulullah SAW lapang dadanya, meskipun ada orang yang tidak beliau kenal, kemudian berusaha untuk menerobos atau merangsek kepada beliau, karena beliau tahu ini orang ini pasti punya hajat, maka diizinkan, dibiarkan. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan ketawaduan dan kelapang dadaan seorang atau kelapangan dada seorang muallim. Tsumma qultu, setelah dekat dengan Rasulullah SAW, kemudian aku berkata, syai'aini as'aluka anhuma, ada dua hal yang aku minta atau aku akan tanyakan kepadamu. Ada dua hal yang akan aku tanyakan kepada engkau. Ma yunjini minan nar wa ma yudkhilunil jannah, apa yang bisa menyelamatkan aku dari neraka dan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Jadi benar orang tersebut memiliki apa? Hajat, ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Coba andaikan dari awal beliau apa? Sudah melarang beliau untuk maju, kira-kira apa yang terjadi? Sampai enggak nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap orang ini? Tidak. Tapi dengan husnudzon beliau, lapangnya dada beliau husnudzon dan berbaik sangka terhadap orang yang seperti ini, sehingga masuklah nasihat kepada orang tersebut. Qala, menceritakan fanadhara ilas sama, bahwa Rasulullah SAW setelah ditanya seperti itu, beliau menghadap ke langit, melihat ke atas. Thumma aqbala alayya biwajhihil karim,
setelah melihat ke atas. Kemudian beliau apa? Kata Ibnu Muntafiq, fa aqbala thumma aqbala alayya biwajhil karim. Itu apa? Menghadap kepadaku atau menghadapkan wajahnya yang mulia kepadaku, menatapku dengan wajahnya yang mulia. Faqala la in kunta awjaztal mas'alata laqad a'dhamta wa tawwalta faqil alayya. La in kunta awjaztal mas'alata laqad a'dhamta wa tawwalta faqil alayya, kata Rasulullah. Kamu ini meskipun awjaztal mas'alata, aujaza itu artinya meringkas, menyederhanakan. Meskipun kamu ini meringkas pertanyaan kamu, laqad a'dhamta wa tawwalta, tapi sungguh kamu telah bertanya sesuatu yang besar dan panjang jawabannya. Jadi laqad a'dhamta al-mas'alata wa tawwalta al-mas'alata. Kalau kita baca untuk memudahkan pengertian begitu ya. Jadi meskipun pertanyaan kamu ini ringkas, tapi apa? Laqad a'dhamta wa tawwalta. Tapi pertanyaan kamu ini adalah sangat besar, sangat agung dan butuh jawaban yang panjang. Kurang lebih seperti itu maknanya. Faqil alayya, maka perhatikan kepadaku. Perhatikan kepadaku. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? U'budillaha la tusyrik bihi syai'a. Wa aqimis salatal maktubata wa addiz zakatal mafruḍata wa sum ramadhana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dan dirikanlah salat yang wajib dan tunaikanlah zakat yang wajib dan puasalah di bulan Ramadan. Jadi ikhwah fillah rahimani rahimakumullah, faidah yang kaitannya dengan ta'limiyah atau kaitannya dengan jiwa seorang muallim yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah ditunjukkan bagaimana contoh kebesaran jiwa Rasulullah SAW sebagai seorang muallim, sehingga tidak menutup peluang-peluang tersampaikannya maklumat atau nasihat kepada orang yang membutuhkan. Coba kalau ada muallim yang suudzon, gampang suudzon. Ini pertanyaannya jangan-jangan ngetes atau jangan-jangan apa. Kemudian dia nggak jawab, padahal dia sebetulnya yang tanya ini benar-benar ingin bertanya, ingin tahu. Maka dengan kelapangan dada beliau dan ketawaduan beliau, sampailah maklumat kepada orang yang membutuhkan. Di sini juga bisa kita ambil, kita petik contoh sikap muallim yang jujur. Ketika seorang muallim tahu ada muridnya yang bertanya, dan pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat penting dan berkualitas, dengan jujur diakui. Di sini disebutkan apa? La in kunta aujaztal mas'alata laqad a'dhamta wa tawwalta. Meskipun kamu tanya dengan pertanyaan yang ringkas, tapi pertanyaan kamu ini sangat besar dan butuh jawaban yang panjang.
Jadi dengan jujur, dengan tulus, dengan ketawaduan Rasulullah SAW sampaikan, kabarkan bahwa ini adalah sesuatu yang besar, bukan perkara yang ringan. Maka ini adalah contoh sikap seorang muallim dari suri tauladan yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah seperti apapun kondisi anak didik kita atau murid-murid kita, kita harus tetap berlapang dada, berjiwa besar. Seorang muallim berjiwa besar, kemudian selalu husnudon kepada muta'alimnya. Masih sekitar 8 menit, semoga bisa kita selesaikan dalam fasal ini ya. Kita lanjutkan yang ke-17. Wa rawa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi fi asy-syama'il wal lafdhu li Muslim. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi meriwayatkan dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna imra'atan kana fi aqliha syai'un. Ada seorang wanita yang fi aqliha syai'un, di hadis ini disebutkan akalnya kurang, ada sesuatu di akalnya. Mungkin maksudnya kurang seon atau beberapa kilo kurangnya. Allahu a'lam. Ala kulli hal, ini menunjukkan kekurang sempurnaannya wanita ini ya. Anna imra'atan kana fi aqliha syai'un faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Wahai Rasulullah, aku punya hajat kepada engkau ya Rasulullah, kata wanita tersebut. Coba kita perhatikan bagaimana sikap Rasulullah sang muallim ini. Ya umma fulan, wahai ummu fulan, unduri ayyashikaki syi'ti aqdi laki hajataki. Unduri ayyashikaki syi'ti, pilih, terserah kamu, jalan mana yang kamu inginkan untuk kamu lewati, supaya aku bisa menunaikan atau memenuhi hajatmu kepadaku, memenuhi hajatmu kepadaku. Maka diceritakan, fa khala ma'aha fi ba'd turuq, maka Rasulullah SAW menyendiri bersama wanita tersebut di salah satu jalan yang ada, di salah satu jalan yang ada. Hatta faraghat min hajatiha, sampai wanita tersebut tertunaikan hajatnya. Wa fi riwayati Abi Dawud fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaiha hatta qadat hajataha. Dalam riwayat Abu Dawud, wanita tersebut kemudian duduk, maka Rasulullah atau Nabi SAW kemudian duduk, sehingga duduk kepada atau bersama wanita tadi ya, hatta qadat hajataha, sampai hajatnya terpenuhi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini bahwa Rasulullah tidak berkhalwat seperti berkhalwatnya seorang laki-laki dengan wanita al-ajnabiyah atau dengan wanita asing. Karena apa? Karena disebutkan di hadis ini itu kejadiannya di tempat lalu lalangnya orang, kemudian di sebagian jalan yang lain mereka masih melihat, akan tetapi tidak mendengar
apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW maupun wanita tersebut. Jadi tidak berkholwat di tempat sepi-sepi yang tidak dilihat oleh orang bersama wanita asing atau wanita ajnabiyah, bukan. Akan tetapi kata Imam Nawawi ini menyendiri di jalan yang memang tempat lalu lalang orang di situ. Tapi meskipun mereka melihat Rasulullah bersama wanita itu, tapi mereka tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Rasulullah dan wanita tersebut. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, apa hikmah yang ada kaitannya dengan maudhu kita? Kaitannya dengan mauqif atau sikap Rasulullah SAW sebagai seorang muallim. Ya. Coba kalau kita, ini juga menunjukkan apa? Sikap ketawaduan juga dari seorang muallim, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana tawaduknya beliau. Ada wanita yang dhaifah, ada wanita yang lemah, yang kurang gampangannya, kurang waras lah, kurang sedikit akalnya. Akan tetapi oleh Rasulullah SAW tetap diperhatikan, tidak kemudian dibiarkan seolah-olah nggak penting urusan dengan orang semacam ini, tidak. Tapi tetap dilayani oleh Rasulullah SAW sebagai seorang muallim, muaddib, sebagai panutan, ya. Sehingga maklumat-maklumat atau nasihat-nasihat yang mungkin akan disampaikan oleh Rasulullah SAW ini bisa sampai. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada mauqif kita atau status kita sebagai seorang muallim, bagaimana kita berlapang dada, berjiwa besar menghadapi atau mensikapi anak murid kita bagaimanapun kondisi mereka, ya. Ini adalah sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menghadapi atau mensikapi mereka dengan lapang dada, dengan jiwa besar, sehingga kita tidak kehilangan untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka, dan mereka pun tidak kehilangan apa yang seharusnya mereka dapatkan, tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, berupa nasihat kita, berupa wejangan kita atau maklumat dari kita. Baik. Sebagai penutup dalam bab ini, beliau sebutkan hadza wa qad istahsantu an urida ma qalahu al-imam al-Mawardi fi bayani jawaniba min syahsiyati hadzal rasulil karim wal muallimil azim sallallahu alaihi wasallam, wa fi ma qalahu rahimahullahu taala tatmimun lima dzakartuhu huna wa ilaika kalamuhu fi safahat taliyah. Ini adalah sebagai pembuka, dan ini sebagai muqaddimah dari muallif yang insyaallah kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari apa yang akan beliau sebutkan dalam lembaran-lembaran berikutnya. Sudah disebutkan beberapa keadaan atau kondisi atau sifat kepribadian Rasulullah SAW sebagai seorang muallim. Ada beberapa hadis yang sudah kita pelajari, dan yang terakhir adalah yang tadi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita jadikan renungan untuk kita teladani
Rasulullah Muhammad SAW, baik itu dalam amaliyah kita sehari-hari secara umum sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seorang muallim, karena beliau adalah sebagai muallim dan beliau adalah suri tauladan yang sempurna sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini mencakup juga uswah hasanah dalam bab ta'lim atau seorang muallim. Baik, karena sudah lewat waktunya 8:30, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.